Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on 9.3.4 paket tracer Data Center Exploration Physical Mode. Jadi pada paket tracer ini terdapat objektif, yaitu part 1 kita akan menjelajahi karakteristik pusat data kecil. Part kedua ini kita akan membuat rencana untuk memperluas pusat data yang ada. Part 3 mengkonfigurasi perangkat pusat data untuk memperluas kapasitas. Lalu di sini terdapat background atau skenario. Jadi pusat data sering disebut sebagai otak suatu organisasi yang menyimpan dan menganalisis data, menyediakan komunikasi baik internal maupun kepada klien, dan menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Pusat data harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menyediakan rangkaian produk dan layanannya secara aman dan efisien, terlepas dari bencana apapun yang terjadi. Lalu ada banyak sistem berbeda yang terlibat dalam pembangunan pusat data, tetapi untuk kegiatan ini kita hanya akan membahas komponen jaringan. Nah, pusat data ini dapat bervariasi ukurannya, mulai dari hanya beberapa server hingga menampung ratusan atau bahkan ribuan server. Berapapun ukurannya, pusat data harus dibangun dengan cara yang sangat terorganisir untuk menyederhanakan manajemen dan memecahkan masalah lingkungan yang kompleks. Karakteristik desain lainnya adalah membuat pusat data lebih tangguh dengan menggunakan redundansi untuk menghilangkan titik kegagalan tunggal, yang dimana ini dapat melibatkan penambahan perangkat ekstra untuk menyediakan redundansi fisik dan atau menggunakan teknologi seperti first hop redundancy protocol atau FHRP dan agregasi tautan untuk menyediakan redundansi logis. Jadi pada aktivitas paket tracer physical mode ini sebagian besar perangkat di pusat data Toronto dan Seattle yang sudah terpasang dan terkonfigurasi. Nah, kita baru saja dipekerjakan untuk meninjau penyebaran saat ini dan untuk memperluas kapasitas pusat data di Toronto. Langsung saja ke instruksinya part 1. Di sini kita menjelajahi karakteristik pusat data kecil. Jadi pada bagian 1 ini kita akan menjelajahi karakteristik pusat data yang ada. Langkah pertama ini kita menjelajahi physical layout pada data center. Nah, terus ada pertanyaan, bagaimana branch office terhubung secara fisik ke pusat data? Di sini kita klik yang Winnipeg, lalu kita klik branch office, lalu di sini kita klik lagi. Lalu kita akan mengarahkan kursor yang ke kabel warna oranye ini. Nah, bisa kita lihat ya di sini pada kabel warna oranye ini dia tuh akan melihatkan informasi
detail tentang koneksi ke pusat data. Bisa kita lihat. Jadi kantor cabang di Winnipeg ini terhubung ke pusat data Seattle dan Toronto melalui tautan fiber atau yang kabel warna oranye ini. Jadi secara spesifik, edge router di kantor cabang ini menghubungkan port fast Ethernet 0/0 fast Ethernet 2/0 ke port fast Ethernet 5/0 dari DC1A router di Toronto. Lalu demikian juga pada edge router menghubungkan port fast Ethernet 3/0 ke port fast Ethernet 5/0 dari DC2A router di Seattle. Jadi pengaturan ini memastikan koneksi yang handal dan redundan antara kantor cabang atau branch office dan kedua pusat data, meminimalkan potensi titik kegagalan. Lalu yang B, konfigurasi logikal apa di kantor cabang yang menyediakan redundansi. Di sini bisa kita klik edge router, lalu kita ke CLI, lalu enable, kita show running config, di sini bisa kita lihat untuk memastikan redundansi edge router menggunakan floating static route. Jadi jika terjadi kegagalan pada tautan utama ke DC1 lalu lintas ini akan dialihkan ke DC2. Sebaliknya, jika tautan utama ke DC2 gagal lalu lintas juga akan dialihkan ke DC1 seperti IP route 172.16. Nah ini ya, sama ini. Selanjutnya, pada bagian C, bagaimana data center 1 terhubung ke data center 2. Jadi data center 1 dan data center 2 ini terhubung melalui tautan fiber redundan, yaitu router DC1A terhubung ke router DC2A dan router DC1B terhubung ke router DC2B. Ini bisa kita klik. Lalu yang bagian D, bagaimana perangkat di pusat data 1 ini diatur secara fisik. Bisa kita lihat perangkat ini diatur dengan cara yang sangat logis ke dalam rak redundan, sehingga jika ada rak yang gagal, rak redundan ini dapat mengkompensasinya. Jadi salah satu fitur desain utama dari pusat data adalah standarisasi tata letak peralatan, sehingga kita ini memiliki fleksibilitas
dan tidak dibatasi oleh tata letak perangkat. Lalu yang E, apakah tata letak perangkat pusat data 2 berbeda dari pusat data 1? Terus jawabannya tidak. Jadi pada pusat data 2 itu mengikuti prinsip yang sama dengan pusat data 1 untuk tata letak perangkatnya seperti ini. Lalu yang F, mengapa organisasi fisik perangkat pusat data penting? Jadi tata letak perangkat fisik redundan yang jelas dan konsisten ini dapat membantu fleksibilitas, pemecahan masalah, dan manajemen pusat data. Desain peralatan yang logis mencegah tata letak peralatan membatasi kegunaan dan efisiensi pusat data. Lalu yang step kedua itu kita menjelajahi konvensi penamaan dan pengalamatan di pusat data 1 dan di pusat data 2. Lalu di sini ada pertanyaan, bagaimana perangkat-perangkat tersebut diberi nama di pusat data? Jadi penamaan perangkat di pusat data ini didasarkan pada lokasi fisik. Jadi jika pada lokasi fisik dan fungsinya. Jadi rak itu disingkat menjadi R dan server ini disingkat jadi S. Lalu bagaimana perangkat di pusat data ini diberi alamat? Jadi pengalamatan perangkat secara logis didasarkan pada lokasi fisik. Misalnya server di rak 1 sampai 4 itu memiliki nomor rak dan posisi sebagian dari IP address-nya pada oktet ketiga, sehingga lokasi server ini dapat dengan mudah diidentifikasi. Contohnya misalnya contohnya itu 172.16.11.1 yang mengidentifikasi bahwa server ini tuh di rak 1 posisi ke 1. Nah ya ini yang tadi. Dan jadi rak 0 ini adalah rak serbaguna yang berfungsi sebagai gardu jaringan, sehingga server-server di sini mengikuti skema pengalamatan yang sedikit berbeda untuk mengakomodasikan peralatan jaringan yang dibutuhkan. Lalu yang C, bagaimana penamaan dan pengalamatan perangkat pusat data penting? Jadi
Fleksibilitas, pemecahan masalah, dan manajemen pusat data ditingkatkan oleh tata letak logis nama dan alamat perangkat serta penempatan fisik perangkat. Lalu skema penamaan dan pengalamatan logis memungkinkan pertumbuhan di masa mendatang dan tidak membatasi fleksibilitas pusat data secara berlebihan. Selanjutnya, pada step ketiga kita akan menjelajahi teknologi redundansi layer 2 pusat data. Jadi di sini kita akan memeriksa switch DC1 R0A dan switch DC1 R0 switch B. Ini ya. Di sini kita klik DC ini. Nah ya ini. Lalu kita ke CLI. Lalu di sini pada bagian B, teknologi apa yang digunakan untuk menyediakan redundansi dan stabilitas dalam konfigurasinya. Di sini enable. Jadi switch ini tuh menggunakan Ether channel yang dikonfigurasi dengan LACP. Nah ini. Ini ya. Lalu apa tujuan dari teknologi ini? Jadi teknologi ini memungkinkan beberapa tautan fisik untuk berfungsi secara bersamaan sebagai terang logis, yang dimana ini itu menggabungkan link bandwidth, tetapi juga menyediakan redundansi jika salah satu link fisiknya itu mengalami kegagalan. Lalu di sini berapa total bandwidth melalui port channel 1. Jadi di sini kita bisa ngeceknya di show interface port channel 1. Jadi ini ya. Jadi Ether channel ini menggabungkan beberapa tautan fisik ke dalam saluran logis. Dalam hal ini, dua tautan ini 100 Mbps digabungkan menjadi bundle Ether channel, yaitu 200 Mbps. Lalu yang apa yang terjadi jika port fase Ethernet 0/1 pada switch DC1 R0 switch A ini mengalami kegagalan, dan mengapa? Jadi jika port fase Ethernet 0/1 pada switch DC1 R0A ini mengalami kegagalan, koneksi ke switch master yang ini akan tetap aktif menggunakan tautan atau link lain dalam bundle, yaitu fase Ethernet 0/2 pada switch DC1 R0A. Step keempat, di sini kita mengeksplor
teknologi layer 3 redundan pusat data. Di sini kita bisa klik DC1. Berarti itu ada di kita ke Toronto. Ini kita ke DCs. Oke. DC1A router. Ya, ini kita klik CLI, lalu pada bagian B, teknologi apa yang digunakan untuk menyediakan redundansi dan stabilitas dalam konfigurasinya. Jadi di sini kita bisa kita bisa ngetik perintah slow standby. Jadi router pusat data dikonfigurasi menggunakan FHRP yang disebut Hot Standby Routing Protocol atau HSRP. Di sini ada alamat virtual IP. Lalu apa tujuan dari teknologi ini? Jadi teknologi ini digunakan untuk menyediakan gateway default redundan jika sebagian dari infrastruktur fisik mengalami kegagalan. Lalu bagian D, router dan interface mana yang akan digunakan sebagai gateway default untuk jaringan 172.16.0.0/16 dan mengapa. Jadi gateway default untuk jaringan 172.16.0/16 adalah yaitu 172.16.0.254. Jadi HSRP ini dikonfigurasi dengan prioritas, bisa kita lihat di prioritasnya 100 pada interface DC1A router fast Ethernet 0/0 sehingga menjadi interface aktif. Sedangkan yang di DC1B router fast Ethernet 0/0 dikonfigurasi dengan prioritas 50 sehingga menjadi interface standby. Lalu bagian E, router dan interface mana yang akan digunakan sebagai gateway default untuk jaringan 10.16.0.0/16 dan mengapa? Jadi gateway default untuk jaringan 10.16.0.0/16 adalah 10.16.0.254. Jadi HSRP ini dikonfigurasi dengan prioritas 100 pada interface DC1A router fast sehingga menjadi interface aktif.
Lalu DC1A router ini juga pada fase Ethernet 0/1 dikonfigurasi dengan prioritas 50 sehingga berada dalam mode standby. Lalu yang part kedua, di sini kita akan membuat rencana untuk memperluas pusat data yang ada. Jadi pada bagian 2 ini kita membuat rencana untuk menambahkan rak peralatan baru ke pusat data yang ada. Step pertama itu menentukan peralatan apa yang dibutuhkan untuk menambahkan satu rak peralatan baru ke data center 1 dan data center 2. Jadi berdasarkan tinjauan terhadap 2 pusat data yang ada di bagian 1 tadi, kita menentukan peralatan yang dibutuhkan untuk menambahkan rak peralatan baru ke pusat data 1. Saat meningkatkan skala infrastruktur, pembangunan pusat data ini penting untuk menstandarisasi konstruksi dan mengkonfigurasi sebisa mungkin. Di sini kita baik di sini pada bagian A ini, switch baru apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara menghubungkannya, apa nama switch tersebut. Jadi rak peralatan saat ini semuanya itu terdiri dari 2 switch, yaitu Cisco 2960 yang terhubung ke master switch di rak 0. Untuk konsistensi, kita di sini memberi nama switch tersebut dengan DC1R5 switch A dan DC1R5 switch B, yang dimana switch ini terhubung kembali ke DC1 master switch A dan DC1 master switch B masing-masing. Di sini bisa kita pindahkan di sini. Sebentar. Kita taruh bawah sini. Dia di sini not responding. Lalu sebentar kita tunggu. Lalu switch dia not responding terus gitu ya. Setelah kita pindahkan switchnya ke sini, lalu kita pindahkan juga switch ini ke sini.
tuh dia net responding. Terus kalau kita lanjut aja, jadi pada yang bagian B, bagaimana switch R5 terhubung ke switch R0. Jadi pada port fast Ethernet, di sini kita lihat ya. Pada DC1R5 switch A ini terhubung ke port flash Ethernet 0/23 dan flash Ethernet 0/24 pada DC1 master switch A. Lalu port flash Ethernet 0/1 pada flash dan flash Ethernet 0/2 pada DC1R5 switch B ini terhubung ke port flash Ethernet 0/23 dan flash Ethernet 0/24 pada DC1 master switch B. Nah, link dari DC125 switch A ke router 0 master switch A ini digabungkan dan tautan dari DC1R5 switch B ke router 0 master switch B digabungkan menggunakan bundle LACP Ether channel. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Lalu, berapa banyak server yang harus ditambahkan ke rak 5? Bagaimana cara mengkonfigurasinya dan dengan alamat apa? Jadi, server untuk menjaga konsistensi dengan DC yang ada totalnya itu ada 6 server yang harus ditambahkan ke rak 5 ini. Server-server yang ini harus memiliki 2 NIC FA yang terpasang. Fast Ethernet 0 juga harus dikonfigurasi dengan alamat 172.16 RS1/16, lalu TG 172.16.0.254 dan alamat DNS-nya itu 172.16.1.1 fast Ethernet 1 harus dikonfigurasi dengan alamat 10.16.RS1/16. Lalu alamat default gateway-nya 10.16.0.254 dan alamat DNS itu 10.16.1.1.R. Jadi R ini merupakan rak dan S itu merupakan server 1-6. Lalu di sini pada bagian D, bagaimana server harus dihubungkan ke jaringan untuk menjaga konsistensi dengan DC yang ada. R5S1 6 ini fast Ethernet 0 harus dihubungkan ke DC1 R5 switch A fast Ethernet 0/13 sampai 23 dan R5S1 6 fast Ethernet 1 harus dihubungkan ke DC1 R5 switch B fast Ethernet 13 sampai 24. Lalu bagian E, bagaimana informasi di atas akan berubah jika menambahkan rak baru ke DC2. Jadi di DC2 ini nama perangkat harus berisi DC2 bukan DC1 dan alamat berubah menjadi 172.30.RS.1/16 dengan DG 172.30.0.254 dan 10.30.RS.1/16 dengan DG-nya 10.30.0.254 di rak R yaitu rak 5 dan S server 1-6. Lanjut
kita ke part ketiga. Jadi pada part 3 kita akan mengkonfigurasi perangkat di pusat data untuk memperluas kapasitas pusat datanya. Jadi pada bagian 3 ini kita akan memasang dan mengkonfigurasi peralatan untuk rak baru di DC1 yaitu Toronto menggunakan informasi dari bagian 2 untuk detail spesifiknya. Jadi pada langkah pertama kita akan pasang peralatan yang dibutuhkan di rak 5. Jadi di sini kita kan tadi telah menaruh 2 switch ke rak 5. Lalu kita akan menambahkan 6 server juga ke rak 5. Di sini kita pindahkan aja ya di sini. Kita tunggu. Nah, lalu kita masukin juga yang ini. Kita masukin. Jadi saat menambahkan device ke rak 5 ini paket tracernya selalu not responding gini tulisannya. Jadi nunggunya cukup lama karena dia not responding. Lalu kita masukin yang ini ke sini. Sebentar. Udah selalu not responding. Udah lagi ya, kita taruh servernya ke rak 5 ini. Nah, dia loading terus not responding. Tuh. Di sini kita tunggu loadingnya. Nah, sudah kita masukin lagi 2 server ke rak 5. Not responding. Nah, sudah. Lalu kita taruh server yang terakhir ini ke rak 5. Sebentar, kita tunggu. Nah, ini kita taruh. Terus sudah ya, kita masukin ke sini. Lalu jika semua server
di kita akan klik pada switch lalu di sini kita ini ya, kita klik switch-nya. Kalau config ini kita namanya kita atur display name-nya itu menjadi DC1 strip R5S1. Lama ya. Responding ya. Jadi pada switch yang telah kita tambahkan tadi, kita mengatur nama display name itu menjadi DC1 strip R5S1. Harusnya di server ini. Master. Ini dia not responding gitu. Kita tunggu. Ini kita coba responding. Mungkin video pada paket tracer 9.3.4 ini cukup sampai di sini karena laptop saya ini tidak kuat dan menampilkan pesan not responding terus karena pada paket tracer 9.3.4 ini dia tuh terlalu berat gitu dan terlalu detail untuk saat dikonfigurasi. Mungkin sampai sini aja video hands-on pada paket tracer 9.3.4. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.